Dia berbulan madu dan berhubungan badan dengan kuntilanak selama 7 malam di kota Stabat. Kota Stabat ialah ibu kota Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di penghujung bulan Mei terlihat amat sepi. Kendaraan roda 4 dan roda 2 yang biasanya hilir mudik melintas di tengah kota, tapi pada saat malam itu tidak kelihatan. Semenjak senja sampai larut malam, gerimis memang turun membasahi jalan raya. Mungkin karena itu warga kota dan warga yang tinggal di pinggiran kota memilih tetap tinggal di rumah. Di tengah gerimis berselimut udara dingin menggigit sumsum. Para pedagang di pasar kaget terlihat duduk menemani beberapa orang pengunjung warungnya. Biasanya di saat udara cerah, para pedagang tersebut tidak mempunyai waktu berbincang-bincang dengan pengunjung warungnya. Mereka sibuk melayani pengunjung warung yang datang dan pergi silih berganti. Akan tetapi kali ini suasananya menjadi lain. Mereka kelihatan larut dalam perbincangan. Malam tersebut menurut penanggalan Jawa ialah malam Jumat Kliwon. Malam yang dipercayai angker sebab kerap terjadi peristiwa misteri dan irasional. Akan tetapi di zaman sekarang ini, malam keramat itu telah dianggap tidak ada lagi yang menakutkan. Lihat saja, kendati gerimis masih turun, para abang-abang becak masih tetap mencari sewaan tanpa memperdulikan keangkeran malam Jumat Kliwon. Salah satu dari penarik becak bermotor tersebut ialah Kartono. Meskipun malam Jumat Kliwon dan hujan gerimis tidak juga berhenti, dia masih tetap mencari sewa. Kartono bersama beberapa orang temannya mangkal di simpang komplek kantor Bupati Langkat. Mereka duduk di warung sambil menunggu sewaan yang turun dari bis jurusan Banda Aceh Medan. Segelas kopi hangat yang Kartono minum tidak dapat mengusir udara dingin. Meskipun jaket sampai 2 lapis sudah membalut tubuhnya. Angin malam dapat menembus sampai ke tulang sumsum. Pukul 11.15, kota Stabat yang biasanya ramai menjadi sunyi seperti kota mati. Kartono masih tetap setia menanti calon penumpang becak bermotornya. Sebuah bis jurusan Banda Aceh Medan berhenti. Seorang perempuan memakai baju kuning turun dari atas bus yang basah kuyup diguyur hujan itu. Sampai menenteng payung di tangannya, perempuan berbaju kuning gading tersebut berdiri di pinggir jalan. Menantikan kendaraan yang lewat, dia melambai-lambaikan tangan kanannya ke arah Kartono. Bergegas Kartono menghidupkan becak mesinnya dan segera menghampiri si perempuan itu. Dalam hati, Kartono kegirangan, karena jarang sekali dia dapat sewa perempuan cantik seperti malam ini. "Becak bang," kata wanita itu dengan suara lembut. Kartono tanpa sempat menyahut karena mulutnya seperti terkunci melihat betapa cantiknya perempuan calon penumpangnya itu. Sang Dewi pun segera naik ke atas becaknya. Darah Kartono tersirap ke ubun-ubun karena secara tidak sengaja rok pendek yang dipakai wanita tersebut tersingkap, sehingga terlihat pahanya yang putih mulus. Berulang kali Kartono harus menelan air liurnya. "Kemana tujuan kita, Dek?" tanya Kartono sambil menahan gejolak dalam dada. "Ke desa Ulat Berayun," jawab si perempuan itu. Kartono segera tancap gas menuju alamat yang disebutkan. Akan tetapi yang anehnya, baru sekitar 15 menit Kartono memacu becak motornya, tiba-tiba dia merasa berada di tempat yang amat asing baginya. Ya, Kartono sepertinya memasuki kota metropolitan yang amat megah.
kendaraan mewah hilir mudik dan perempuan-perempuan cantik keluar masuk plaza. Seingat Kartono, tidak ada plaza-plaza yang mewah seperti itu. Bahkan mobil-mobil yang hilir mudik pun sepertinya amat asing di matanya. "Rumahnya masih jauh, Dek?" tanyanya sambil terus memikirkan keganjilan yang dihadapinya. "Di ujung jalan sana, Bang," jawab si perempuan dengan suara lembut dan manja, yang perlahan namun seperti membius Kartono. "Berhenti di sini, Bang," katanya lagi. Kartono pun menghentikan becak motornya di depan rumah yang amat megah seperti istana. Halamannya sangat luas, ditumbuhi rumput hijau dan bunga aneka warna. Bagian teras rumah tersebut dihiasi lampu kristal yang amat mewah. "Singgah ya, Bang, nanti saya buatin minuman bandrek susu," ajak perempuan itu ramah. Kartono tidak dapat menolak ajakan itu, karena si perempuan sudah bergayut mesra di pundaknya. Kebetulan udara dingin begini, meminum bandrek susu pasti dapat menghangatkan badan. Di samping itu, jarang sekali dia mendapat tawaran sebaik ini dari seorang penumpang. Apalagi dari perempuan yang amat cantik sekali. Begitulah bisik batin Kartono. Sementara Kartono yang masih sibuk mengendalikan perasaannya, perempuan misterius tersebut mengambil anak kunci rumahnya dari dalam tas tangan yang disandang di bahunya. Tidak lama kemudian, pintu depan rumah nan megah tersebut terbuka. Kartono dipersilakan duduk di ruang tamu yang tertata amat artistik, sehingga membuat terus terbengong-bengong. Perabotan rumah tangga di dalam ruangan tamu tersebut seluruhnya terbuat dari kayu jati yang ukirannya amat indah. "Duduk sebentar ya, Bang. Saya ke dapur menyiapkan minuman buat Abang," ucap si perempuan misterius itu. Suaranya amat lembut dan manja. Kartono cuma bisa mengangguk. Dia terus terkagum-kagum melihat perabotan dalam rumah serba mewah dan megah itu. Pastilah perempuan ini anak orang kaya, sebab rumahnya saja bagaikan istana raja, bisik hati Kartono lagi. Pria beranak satu ini lebih kagum lagi ketika dia menatap perempuan pemilik rumah datang membawa 2 gelas minuman, yang sudah berganti baju setengah telanjang. Lekukan tubuhnya terlihat nyata di mata Kartono. Perempuan itu cuma tersenyum menggoda. Saat menyuguhkan gelas berisi bandrek susu, Kartono dapat melihat leluasa 2 bukit kembar tegak berdiri runcing di dadanya yang montok. Perempuan tersebut hanya tersenyum menggoda. "Malam ini Abang menginap di rumah saya aja. Saya takut sendirian di rumah, Bang," rengek manjanya. "Kedua orang tua kamu kemana?" tanya Kartono agak gugup. "Sudah meninggal dunia, Bang. Ayah meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, dan ibu saya meninggal bunuh diri," cerita di perempuan itu. "Oh," Kartono melongo. Sampai akhirnya perempuan manja itu bersandar di pundaknya. Sekejap kemudian, jari jemarinya yang lembut menyelusuri pusat-pusat birahi di tubuh Kartono. Laki-laki mata keranjang ini pun tidak kuasa untuk tidak membalas sentuhan itu. Dia bahkan melakukannya dengan lebih agresif. Syahwatnya menuju puncak. "Bang, kita melakukannya di dalam kamar saja ya," ajak si perempuan itu sambil melepaskan dekapannya. Kartono cuma menurut saja. "Gendong, Bang," rengek perempuan itu manja.
Kartono menuruti saja keinginannya. Tubuh Sintal padat dan berisi itu dibopongnya. "Kamarnya di mana ya?" tanya Kartono. "Kamar dalam rumah itu memang ada beberapa pintu." "Nanti saya kasih tahu," jawab si perempuan itu. Kartono pun berjalan mengikuti perintah si perempuan yang memintanya menuju ruangan di lantai 2. Kamar di lantai 2 ini lebih mewah lagi. Kartono terkagum-kagum melihat ruangan kamar yang amat indah dan megah. Seperti kamar seorang putri raja. Di sana ada tempat tidur terbuat dari kayu jati pilihan berukiran burung Raja Wali yang sedang mengepakkan sayapnya. Cahaya lampu dalam kamar tersebut remang-remang. Bau aroma wangi memenuhi seluruh ruangan yang didesain untuk pasangan pengantin baru. "Nama adik siapa?" tanya Kartono penasaran. Begitu terpesonanya sampai dia lupa menanyakan nama perempuan cantik yang mengajaknya bercinta. "Sri Kunti," jawab si perempuan manja. "Nama saya Kartono," sahut Kartono tanpa diminta mengenalkan dirinya. Sempat terlintas dalam benak Kartono kalau nama perempuan ini aneh, tidak seperti nama kebanyakan perempuan. Namun apa arti sebuah nama, bisik hatinya. Kartono sudah tidak sabar, ingin segera melepaskan nafsu birahinya. "Jangan buru-buru bang, sabar sebentar ya," pinta Sri Kunti. "Saya sudah tidak tahan lagi. Tapi kita harus menikah dulu." "Siapa yang akan menikahkan kita?" "Itu orangnya." Sri Kunti menunjuk ke ruangan tengah rumahnya dari atas lantai 2. Anehnya, di ruangan itu sudah ramai orang berkumpul. Mereka semua memakai baju bagus seperti hendak menghadiri resepsi pernikahan. Saat Kartono masih kebingungan, Sri Kunti turun dari atas lantai 2. Dia berjalan menggandeng tangan Kartono. Bersamaan dengan itu, Kartono melihat busana yang dipakai Sri Kunti sudah berubah menjadi busana pengantin berwarna putih. Padahal sebelumnya, perempuan itu mengenakan gaun sutra yang transparan. "Ah, aneh sekali. Mengapa bisa begini cepat?" Keraguan ini sempat terselip di batin Kartono. Akan tetapi entah kenapa, dia kemudian tidak berusaha mempersoalkannya. Kartono sendiri bertambah bingung, karena dirinya juga sudah memakai baju jas berwarna hitam dan memakainya. Padahal sebelumnya, dia berpakaian lusuh dengan jin beler kesayangannya. Akhirnya mereka berdua menghadap petugas yang akan menikahinya. Akad nikah yang Kartono laksanakan tidak seperti waktu dia dulu menikah dengan Tuti, istrinya yang selalu setia menunggu di rumah. Kartono cukup hanya mengucapkan ikrar setia, sesudah itu sudah resmilah mereka sebagai pasangan suami istri. Sesudah resepsi pernikahan selesai, semua tamu yang datang pergi meninggalkan rumah. Kini tinggal mereka berdua di dalam rumah besar itu. Hujan gerimis berubah menjadi amat deras. Udara dingin menusuk tulang. Kartono membutuhkan kehangatan. Sri Kunti pun sama membutuhkannya. "Sekarang kita sudah resmi sebagai pasangan suami istri. Silahkan abang menikmati tubuh saya," ucap Sri Kunti. Sehelai demi sehelai kain pembalut tubuhnya dia buka, sehingga akhirnya tampaklah pemandangan yang membuat lutut Kartono gemetaran. Pasangan yang barusan melangsungkan ikrar hidup berdua itu tidak sabar menikmati malam pertamanya. Kartono menggendong tubuh Sri Kunti memasuki kamar tidur
yang sudah dipersiapkan untuk mereka berdua. Tubuh Sintal itu Kartono baringkan di atas kasur empuk. Permainan birahi segera mereka lakukan. Kedua pasangan pengantin baru ini berpacu menuju finish. Keduanya berlari sama-sama kencang dan sama-sama binal seperti kuda liar Sumbawa. Desah nafas kenikmatan yang tiada tara selama ini. Setiap dia berhubungan intim dengan istrinya yang selalu terasa hambar. Demikian juga saat dia melakukannya dengan PSK. Kartono merasakan kenikmatan biasa-biasa saja. Akan tetapi, malam ini dia merasakan rudalnya. Tubuh pasangannya lemas, berbeda dengan Sri Kunti. Meskipun permainan di atas tempat tidur sudah berlangsung selama hampir 2 jam, stamina tubuhnya masih stabil. Berbeda dengan Kartono, dia sudah tidak sanggup lagi melanjutkan permainan. Dia menyerah kalah. "Ayo lanjutkan lagi, Bang," pinta Sri Kunti menantang. "Saya sudah tidak sanggup lagi, Sri," jawab Kartono menyerah. "Biasanya abang tidak pernah menyerah. Kaulah satu-satunya perempuan yang dapat menaklukkan saya. Kau hebat, Sri," puji Kartono. Sri Kunti hanya tersenyum mendapatkan pujian ini. "Kapan kita ulangi lagi, Bang?" "Besok malam." "Abang tidak pulang?" "Untuk apa saya pulang? Istri saya di rumah tidak dapat memberikan kepuasan. Berhubungan intim dengannya sama dengan memeluk bantal guling, tidak ada rasanya." Kartono mengeluh tentang istrinya, yang usianya memang lebih tua 5 tahun dengannya. "Malam sudah menjelang subuh. Kita tidur ya, Bang," bisik Sri Kunti. Kartono cuma mengangguk saja. Akhirnya keduanya segera memejamkan mata, sebab tubuh mereka sudah letih. Sebentar saja mereka telah lelap tertidur pulas, dan mereka melewatkan waktu yang amat panjang dalam tidur itu. Menjelang senja, Kartono baru terbangun dari tidurnya. Lampu di dalam rumah telah menyala semuanya. Sementara itu, Sri Kunti barusan saja mandi dan keramas. Rambutnya yang panjang sampai pinggul masih terlihat basah. Tubuh Kartono yang masih terasa lemah, seluruh sendi-sendi tulangnya terasa mau copot semuanya. "Mas, mandi dulu. Saya sudah siapkan air hangat dan handuk dalam kamar mandi," perintah Sri Kunti. Kartono menurut saja perintah Sri Kunti. Dia segera mandi di sebuah kamar mandi yang amat mewah, sehingga lagi-lagi Kartono tidak henti mengagumkannya. Dia pun merasa seperti mendapat durian runtuh, tinggal di rumah mewah dengan istri yang cantik sekali. Selesai mandi di meja makan, Sri Kunti sudah menyiapkan hidangan santap malam. Mereka berdua menikmati hidangan makan malam. Sesudah selesai santap malam, Sri Kunti mengajak Kartono ke taman belakang rumah. Mereka berdua bercengkrama sambil bermain ayunan. "Sri, permainan kita lanjutkan di dalam rumah saja ya," ajak Kartono yang sudah tidak sabar ingin segera melampiaskan nafsu birahinya. Sri Kunti hanya mengangguk saja. "Gendong, Bang," rengek manjanya. Permainan Sri Kunti ini tak dapat ditolaknya. Kartono membawa Sri Kunti masuk ke dalam kamar tidur. Kain spray sudah diganti dengan yang baru. Tubuh perempuan yang digendongnya dia baringkan di atas kasur empuk. Mereka segera berlari menuju ke puncak birahi. Permainan malam kedua ini lebih hebat dan lebih gila lagi.
mereka baru mengakhiri permainan ranjangnya menjelang subuh. Keduanya terkapar lemah tidak berdaya. Mereka pun kembali tertidur lelap. Menjelang senja, Kartono lagi-lagi baru terjaga dari tidurnya. Demikian yang terjadi seterusnya. Setiap hari Kartono menjalani rutinitas seperti itu. Bercinta sampai larut, tertidur pulas, dan baru terjaga saat hari sudah senja. Kartono sama sekali tidak pernah mengetahui kehidupan di siang hari. Semua aktivitas hidup di dunia lain, tempat Sri Kuti tinggal menetap, sepertinya hanya berlangsung pada malam hari. Kampung tempat Kartono kini tinggal sepertinya hanya bisa muncul menjelang senja hingga subuh. Siang hari kampung tersebut tidak pernah ada. Sudah 5 hari, Kartono tidak pulang ke rumah. Informasi yang diterima oleh Tuti, istrinya menyebutkan bahwa malam Jumat kemarin suaminya mengantarkan perempuan cantik. Sesudah mengantarkan perempuan tersebut, Kartono tidak pulang ke rumah. Tuti sudah mencari Kartono kemana-mana, akan tetapi tidak juga ditemukan Kartono. Karena takut terjadi sesuatu kepada diri suaminya, Tuti bahkan sudah melaporkan kasus hilangnya Kartono kepada pihak polisi. Beragam prediksi muncul akibat menghilangnya Kartono. Ada yang berpendapat barangkali perempuan yang diantarkan Kartono tersebut ialah anggota sindikat perampok. Tapi Tuti tidak percaya suaminya dirampok. Nalurinya mengatakan suaminya yang mata keranjang tersebut lagi bersenang-senang dengan perempuan cantik yang diantarkannya. Apalagi beberapa tahun yang lalu, Kartono pernah sampai 3 hari tidak pulang ke rumah sesudah mengantarkan sewa seorang perempuan cantik. Ternyata Kartono tinggal serumah bersama perempuan tersebut. Teman-teman satu profesi dengan Kartono ada yang menyarankan untuk meminta bantuan dukun untuk mengetahui di mana Kartono berada sekarang ini. Saran itu dituruti oleh Tuti dengan diantarkan oleh adiknya. Tuti mendatangi rumah Mbah Katijo, dukun kampung yang tidak diragukan lagi kemampuannya. Di hadapan Mbah Katijo, Tuti menceritakan tentang suaminya sudah 5 hari tidak pulang ke rumah. "Suami kamu sedang berbulan madu," ucap Mbah Katijo menjelaskan. "Dengan siapa dia menikah, Mbah?" tanya Tuti sambil menahan geram dalam hati. Dia mengumpat habis-habisan suaminya. Padahal dulu Kartono sudah bersumpah tidak lagi berselingkuh. Kini dia ulangi lagi. Dia menikah dengan perempuan dari dunia lain. Siapa perempuan itu, Mbah? Tuti menjadi penasaran. Dia bangsa kuntilanak. Mendengar Mbah Katijo menyebut nama kuntilanak, bulu roma Tuti merinding. "Apakah suami saya masih bisa pulang, Mbah?" tanyanya sambil menahan tangis. "Bisa, tapi harus sabarlah. Biasanya acara bulan madu bersama kuntilanak dari dunia lain berlangsung tidak lebih dari 7 hari, ucap Mbah Katijo menjelaskan. Berarti 2 hari lagi Kartono baru pulang ke rumah. Memang aneh. Memasuki malam ke-7, Kartono berpamitan kepada Sri Kunti hendak pulang ke rumahnya. Entah bagaimana, tiba-tiba Kartono merasakan kerinduan teramat berat kepada keluarganya, kepada Tuti, istrinya, juga kepada Dimas, anaknya yang baru berusia 5 tahun. "Bukankah abang sudah berjanji ingin hidup bersama saya?" protes Sri Kunti mengingatkan.
Namun, saya mempunyai keluarga." Sri Kunti diam beberapa saat lamanya. Terus dengan tenang dia berkata, "Pulanglah, Bang. Keluarga Abang di rumah pasti menanti kepulangan Abang." Sri Kunti pun melepas kepergian Kartono dengan linangan air mata. Dia mengantarkannya sampai ke depan perkarangan rumahnya. Kartono menyelusuri jalan raya di dunia maya yang membingungkan itu. Aneh. Saat Kartono tiba di sebuah persimpangan jalan, kota itu hilang secara misterius. Becak bermotornya yang dikemudikan mendadak mati mesinnya. Sesudah diperiksa, bensinnya habis. Malam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana di sekitar begitu sepi. Di sebelah kiri jalan, Kartono melihat hamparan kuburan umum. Bulu kuduk berdiri meremang. Badannya mendadak lemas. Perkampungan warga sekitar 1 kilometer lagi. Kartono tidak sanggup mendorong becaknya. Tubuhnya amat lemah. Seluruh sendi-sendi ototnya terasa mau copot. Kemudian Kartono memutuskan tidur di dalam becaknya. Pada hari saat dia terjaga dari tidur pulasnya, orang-orang ramai berada di sekelilingnya. Dia mencoba untuk bangkit dari atas becak, namun usahanya sia-sia. Tubuhnya amat lemah sehingga tidak dapat digerakkan sama sekali. Teman-teman satu profesi yang kebetulan kenal dengannya kemudian mengantarkan Kartono pulang ke rumahnya. Mengetahui berita Kartono pulang, warga sekitar tempat tinggalnya berbondong-bondong keluar dari rumah. Dalam tempo sekejap, rumah Kartono ramai seperti ada pertunjukan dangdut. Bertubi-tubi pertanyaan pun diarahkan kepadanya. Tapi Kartono lebih banyak diam. Penampilannya berubah dari biasanya. Kartono yang biasanya ceria, kini berubah seperti orang bingung. Hari berikutnya, Mbah Katijo menemui Kartono. Semua yang diceritakan dukun kampung ini dibenarkan oleh Kartono. Tutik menjadi emosi mendengarnya dan api cemburunya tidak bisa dipadamkan. Dia tidak sudi lagi menerima Kartono karena sudah bersebadan dengan makhluk gaib. Tutik akhirnya pergi membawa anaknya ke rumah orang tuanya. Tinggallah Kartono seorang diri di dalam keadaan lumpuh total. Kini dia hidup dari belas kasihan orang-orang yang dekat dengannya.